Saya Fitri sebagai ibu bayi. Asri sebagai perawat. Saya Wahyu sebagai ibu bayi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, tujuan saya ke sini Bu akan melakukan pendidikan kesehatan terkait perkembangan psikososial pada usia bayi. Baik, sebelumnya Bu saya mau bertanya, anak Ibu sudah berapa bulan? 9 bulan, Bu. Oh baik, kalau Ibu? Sudah masuk 6 bulan, Bu. Oh baik. Baik, seperti yang saya bilang tadi, Ibu, tujuan saya ke sini akan menjelaskan kepada ibu-ibu bagaimana sih perkembangan psikososial itu pada usia bayi agar ibu-ibu tidak bingung menghadapi bayinya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu memberikan waktu kepada saya? Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya sudah membawa leaflet, saya akan bagikan. Permisi. Nah, di sini sudah beberapa ada poin-poin yang dijelaskan tentang perkembangan psikososial pada usia bayi tersebut. Yang pertama itu pasti ibu-ibu bertanya apa sih itu perkembangan psikososial pada bayi. Nah, perkembangan psikososial pada bayi itu adalah proses bayi membentuk emosi, kepercayaan diri dan hubungan sosial melalui interaksi dengan lingkungan, terutama kita selaku orang tua. Nah, kan kita sudah mengetahui bagaimana sih apa sih itu perkembangan psikososial pada bayi. Terus pasti ibu-ibu bertanya, apa sih tanda-tanda perkembangan psikososial pada bayi tersebut yang sehat? Nah, ada beberapa poin Bu, yaitu pertama tersenyum saat diajak bicara. Nah, contohnya di sini ketika ibu mengajak bicara bayi ibu, maka respon bayi tersebut tersenyum. Nah, yang kedua itu merespon suara ibu. Nah, contohnya di sini ketika ibu mencoba berbicara kepada mengajak bermain kepada bayinya, pasti apakah mungkin bayi tersebut merespon dengan ba atau dadada kayak begitu ya. Terus ketiga menangis saat butuh sesuatu. Nah, ketika bayi kayak lapar lah atau mau minum ASI, pasti bayinya itu menangis sebagai respon dari rasa lapar tersebut. Terus tenang diri setelah digendong. Nah, kan ibu biasa kalau bayinya menangis pasti digendong kan? Nah, ketika ibu gendong, ibu tenangkan, pasti bayinya tenang, langsung berhenti menangis. Terus terlihat nyaman dengan orang tua. Pasti kita orang tua bisa melihat respon anak kita sendiri bagaimana ketika mereka sudah nyaman dengan kita atau mereka tidak nyaman. Nah, selanjutnya itu tahap perkembangan psikososial pada bayi. Nah, tahap perkembangan psikososial pada bayi itu disebut kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, di sini bayi membangun rasa kepercayaan dan ketidakpercayaan mereka kepada orang tua maupun orang lain. Bayi belajar percaya pada orang di sekitarnya bila kebutuhan fisik dan emosionalnya terpenuhi secara konsisten. Bila sering diabaikan, maka bayi tumbuh dengan rasa tidak aman dan tidak percaya terhadap orang lain. Nah, kan saya sudah menjelaskan apa-apa saja perkembangan psikososial pada bayi itu. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada ibu untuk bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang dikonfirmasi terkait perkembangan psikososial bayi ibu. Saya Bu ingin bertanya. Baik, silakan. Jadi begini Bu, pertanyaan saya itu bagaimana anak saya tetap merasa disayang apabila saya tetap kerja setiap harinya? Apakah ada solusi untuk itu? Baik, saya sangat mengerti kekhawatiran ibu. Ibu pasti khawatir karena ibu kan sibuk bekerja. Nah, ibu khawatir jangan sampai anak saya ini mengalami perkembangan psikososial yang tidak sehat karena saya kurang perhatian. Nah, solusinya itu Bu, meskipun ibu bekerja, usahakan tetap ada waktu luang untuk bayi. Kan ibu tadi bilang ada waktu libur. Nah, pada waktu libur ini usahakan ibu maksimal bersama bayinya. Contohnya juga ketika ibu menyusui, jangan sambil pegang HP. Usahakan maksimal bersama bayi. Terus ketika ajak dia ngobrol. Nah, kan ibu juga bilang tadi diasuh oleh neneknya.
Nah, sebisa mungkin neneknya juga ini dikasih pemahaman bagaimana cara mengasuh yang baik. Misal kita berikan pemahaman kalau misalnya anaknya rewel, digendong, diajak ngobrol supaya anak ini merasa diperhatikan, tidak merasa diabaikan. Bagaimana Ibu? Sudah paham? Masih. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Baik, silakan. Jadi Bu, saya ingin bertanya, saya kan baru selesai melahirkan dan bayi saya itu sekitar sudah masuk 6 bulan. Bagaimana caranya agar perkembangan psikososial bayi saya itu sehat? Baik, pertanyaan yang bagus ya Ibu. Caranya itu kita sebagai orang tua supaya perkembangan bayi kita itu tetap sehat, tidak terganggu, maka ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pertama itu respon cepat dan lembut saat bayi menangis. Nah, jika bayi kita menangis, kita respon cepat, jangan kita abaikan. Karena kembali lagi, bayi itu akan merasa diabaikan. Terus selanjutnya peluk, gendong, dan ajak bayi bicara. Ketika bayi menangis ataupun jangankan menangis, walaupun bayinya tenang-tenang, kita kasih perhatian, kita gendong, kita ajak bicara supaya kembali lagi, supaya bayi ini tidak merasa diabaikan, supaya bayi ini merasa disayangi. Nah, selanjutnya itu ciptakan rutinitas harian. Nah, kita sebagai orang tua mengatur jadwal makan bayi, jadwal tidur bayi supaya biologisnya ini juga tidak terganggu, bukan hanya psikososialnya yang harus diperhatikan. Terus bangun rasa aman dan nyaman. Maksudnya di sini kita harus sebagai orang tua kita harus berupaya supaya bayi kita ini selalu merasa aman dan nyaman, tidak merasa lingkungan ini menjadi beban bagi dia. Kita harus sebagai orang tua kita harus memaksimalkan lingkungan supaya bayi ini merasa aman dan nyaman. Bagaimana Ibu? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Pesan saya, kita harus menjaga dan memperhatikan bayi kita supaya perkembangan psikososial pada bayi itu tidak terganggu. Saya mohon undur diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.